Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu vektor di bidang dan di ruang. Vektor didefinisikan sebagai besaran yang memiliki arah. Kecepatan, gaya, dan pergeseran merupakan contoh-contoh dari vektor, karena semuanya memiliki besar dan arah, walaupun untuk kecepatan arahnya hanya positif dan negatif. Jenis-jenis vektor. Adapun beberapa jenis vektor ada 4, yaitu vektor posisi, vektor nol, vektor satuan, dan vektor basis. Vektor posisi merupakan vektor yang menggambarkan posisi di suatu titik dengan koordinat x, y. Lalu vektor nol, vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan. Vektor ini tidak memiliki arah vektor yang jelas. Selanjutnya, vektor satuan. Vektor dengan panjang 1. Biasanya, vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Dan yang terakhir, vektor basis. Merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang dimensi yang bisa kita simbolkan R⁻² ini memiliki dua vektor basis, yaitu vektor I. Ini adalah lambang vektor sama dengan 1,0 dan vektor J 0,1. Sedangkan dalam 3 dimensi R⁻³ memiliki 3 vektor basis, yaitu vektor I 1, 0, 0, vektor J 0, 1, 0, dan vektor K 0, 0, 1. Operasi pada vektor. Berikut adalah operasi pada vektor penjumlahan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang letaknya sama. Hal ini berlaku untuk penjumlahan vektor ruang 2 dimensi maupun vektor ruang 3 dimensi. Berikut contohnya hasil dari penjumlahan vektor A. Ini adalah lambang vektornya. Kita jadikan vektor A dalam bentuk kolom 2, 4 dan vektor B 1, 2. Vektor A ditambah vektor B, kita bisa lihat 2 ditambah 1, 4 ditambah 2, tetap kita jadikan sebagai kolom. Jadi hasilnya 3, 6. Ini juga bisa dituliskan vektor A plus vektor B sama dengan 3i plus 6j. Berikut pengayaan yang saya akan coba kerjakan. Nomor 1, hasil penjumlahan vektor A. Tetap kita jadikan sebuah kolom 1, 3, 5 dan vektor B 7, 4, 3. Vektor A ditambah vektor B. Jadi kita di sini bisa tuliskan 1 ditambah 7, 3 ditambah 4, 5 ditambah 3. Kita jadikan kolom semua, lalu hasilnya ada di sebelah. Jadi 8, 7, 8. Berikut adalah jawaban dari vektor A ditambah vektor B, yaitu 8, 7, 8. Atau kita bisa tuliskan 8i plus 7j plus 8k. Ini akan melanjutkan penyelesaian penjumlahan vektor dengan MATLAB. Jadi kita menggunakan
MATLAB. A sama dengan 2,4 titik koma dan B sama dengan 1,2 titik koma. Jadi A ditambah B kita ada ans sama dengan 36. Jadi ini cara untuk penyelesaian penjumlahan vektor dengan MATLAB. Lalu pengulangan. Untuk cara pengulangan dari dua vektor yakni sama dengan cara penjumlahan dua vektor. Yang membedakan hanyalah merubah simbol penjumlahan menjadi simbol pengulangan. Ini contohnya, hasil dari pengulangan vektor A sama dengan 2L4 dan vektor B sama dengan 1, 2. Jadi untuk penulisan vektor ini menurun, jadi 2 lalu 4, bukan menyamping. Nah, jadi hasil dari pengulangan vektornya adalah vektor A dikurangi vektor B sama dengan, jadi baris pertama vektor A dikurangi baris pertama vektor B. Dan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Lalu baris kedua vektor A dikurangi baris kedua vektor B. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi cara pengulangan vektor ini sama seperti pengulangan biasa. Lalu penyelesaian pengulangan dengan MATLAB. A sama dengan 2,4 titik koma. Lalu B sama dengan 1,2 titik koma. Dan 2, jadi angka ini 2, 4 ini, dan 1, 2 harus berada di dalam kurung ini. Lalu A dikurangi B. B ans sama dengan 1 dan 2. Lalu berapakah hasil dari pengulangan vektor A 1, 4, 7 dan vektor B 3, 2, 3 adalah vektor A dikurangi vektor B sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Dan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi ini seperti tadi. Lalu yang baris pertama vektor A dikurangi baris pertama vektor B. Lalu baris kedua vektor A dikurangi baris kedua vektor B. Dan baris ketiga vektor A dikurangi baris ketiga vektor B. Lalu ini hasilnya min 2, 2, dan 4. Lalu perkalian dengan skalar. Misalkan V vektor dan K skalar, maka hasil perkalian skalar dari adalah vektor yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari dengan K titik. Jika K lebih dari 0, maka KV searah dengan koma. Dan jika K kurang dari 0, maka KV berlawanan arah dengan V. Jadi contoh, misal vektornya adalah 1,5 dan 3. Lalu K-nya 2, skalarnya 2, maka hasil perkaliannya adalah skalar vektor sama dengan 2
dalam kurung 1,5 dan 3. Jadi 2 dikali vektor yang pertama sama dengan 3. Lalu 2 dikali vektor yang kedua sama dengan 6. Lalu hasil dari perkalian vektor 2 min 1, 4 dan skalar K dengan 3 adalah KV skalar vektor 3 skalarnya 3. Lalu vektornya 2 min 1, 4. 3 dikali vektor pertama sama dengan 6. Lalu 3 dikali vektor kedua min 1 sama dengan min 3. Lalu 3 dikali vektor yang ketiga sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya 6 min 3, 12. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dengan MATLAB dari perkalian dengan skalar yang dijelaskan sebelumnya. Di mana perkalian dengan vektor dengan contoh vektor V yaitu 1,5 3 dengan K-nya sama dengan 2. Kita selesaikan dengan MATLAB. Di sini kita masukkan V sama dengan buka kurung 1,5 ditulis dengan 1,5 kemudian titik koma. Titik koma itu untuk membuat dia menjadi kolom. Jadi titik koma 3 tutup kurung kemudian titik koma lagi untuk menyimpan V-nya ini. Untuk V-nya disimpan. Kemudian K sama dengan 2, titik koma. Dan K-nya disimpan dengan nilai 2. Kemudian perkalian kita masukkan K kali V, yaitu dituliskan dengan K tanda bintang V. Enter. Kemudian dia akan memunculkan hasil, yaitu answer sama dengan 36. Begitu. Kemudian selanjutnya perkalian antar dua vektor. Yang A, perkalian titik atau dot product. Dot product ini adalah operasi antara atau hasil kali titik antara dua buah vektor pada ruang yang sama yang hasilnya berupa skalar. Jadi misalkan ada vektor U, ada U dan V, dua vektor ini pada ruang yang sama, maka hasil kali titiknya adalah U kali V sama dengan panjang U dikali panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos alfa. Kita lihat contohnya. Misal di sini ada U sama dengan 2,2 dan V 2,0. Maka tentukan U kali V. Nah, di sini kita harus mencari besar sudut alfanya. Cuma di sini kita sudah ketahui alfanya itu sama dengan P per 4. Jadi vektor U kali vektor V itu sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos alfa. Mencari panjang vektor U yaitu dengan cara akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X dari vektor U yaitu 2, terus Y-nya dari vektor U adalah 2. Jadi akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat dikali panjang vektor V, yaitu dia 2, Y-nya 0. Jadi akar 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikali cos alfa. Akar panjang vektor U-nya tadi kan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, yaitu berarti 4 tambah 4.
akar 8, yaitu 2 akar 2. Kemudian dikali panjang vektor V-nya, akar 4, yaitu 2. 2 kali akar 2 dikali 2, yaitu 4 akar 2. Kemudian cos alfanya pi per 4. Cos pi per 4 yaitu hasilnya akar 2 per 2. Jadi 4 akar 2 dikali akar 2 per 2, hasilnya adalah 4. Untuk bagian pertanyaan, di sini ada pertanyaan, jika diketahui vektor A sama dengan 6,0 dan vektor B sama dengan 4,4, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Untuk mencari besar sudutnya, kita menggunakan rumus cos theta, yaitu dengan rumus sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang kali vektor A dikali panjang vektor B. Pertama-tama kita mencari panjang masing-masing vektor, yaitu panjang vektor A terlebih dahulu, yaitu sama dengan akar 6 kuadrat tambah 0 kuadrat. 6 itu dari X dari vektor A dan 0-nya itu Y dari vektor A. Kemudian kita hitung akar 6 kuadrat, yaitu akar 36, hasilnya adalah 6. Kemudian panjang vektor B sama dengan akar 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, yaitu akar 16 ditambah 16, akar 32. Ditemukan hasil sama dengan 4 akar 2. Kemudian hasil kali titik kedua vektor, yaitu vektor A dikali vektor B, sama dengan X dari vektor A dikali dengan X vektor B, yaitu 6 kali 4, ditambah Y-nya dari vektor A, Y dari vektor B, yaitu 6 kali 4 ditambah 0 kali min 4, yaitu 24 tambah 0 sama dengan 24. Kemudian kita masukkan ke rumus tadi. Hasil kali titik vektornya yaitu 24. Kita masukkan ini, hasil kali titik kedua vektor kita masukkan di pembilang. Kemudian untuk perkalian panjang vektor A dan kali panjang vektor B, kita masukkan panjang vektor A-nya yaitu 6, kemudian panjang vektor B-nya 4,2. 6 kali 4 akar 2. Jadi di sini dibagi 24, jadi 1 jadi 1 per akar 2. Kemudian dikalikan akar 2 per akar 2, hasilnya jadi setengah akar 2. Dan di sini kita ketemunya cos theta-nya sama dengan setengah akar 2. Jadi kita bisa temukan theta-nya di sini, yaitu cos setengah akar 2, yaitu 45 derajat. Jadi kita temukan besar sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, yaitu 45 derajat. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk mencari sudut dalam perkalian titik. Jadi rumusnya seperti ini. Cos alfa sama dengan U1 kali V1 plus U2 kali V2 plus U3 kali V3 per norm dari vektor U kali norm dari vektor V. Lalu di sini ada contoh soal. Tentukan kembali hasil kali titik dari dua vektor pada contoh 4.4. Kemudian tentukan besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Vektornya itu ini ya. U sama dengan 2,2 dan V sama dengan 2,0. Jadi kita tulis dulu. U sama dengan 2,2 pada V 2,0. Lalu caranya yang pertama itu dikalikan dulu seperti ini, yakni U1 kali V1 plus U2 kali V2. Nah, U1 kali V1 itu yang depannya, 2 kali 2, jadinya 4. Terus yang U2 kali V2 nya itu ini, 2 kali 0,
sama dengan 0. Maka hasilnya 4. Nah, setelah itu kita mencari, karena ini ada norm vektor U dan norm vektor V, maka kita harus mencari dua ini ya. Pertama itu kita tulis di sini, norm U, rumusnya itu seperti akar, terus kedua vektor ini tadi dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Hasilnya akar 8. Lalu untuk mencari yang V, caranya sama. Ini 2 kuadrat plus 0 kuadrat. Hasilnya itu akar 4. Dikeluarin jadi 2. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke rumus ini tadi, yang cos alpha tadi. Jadinya seperti ini ya. Jadinya 4 per akar 8 dikali 2. Oh ya, sebelumnya kenapa ini kok hanya U1 sama U2 aja? Kok nggak ada U3 nya seperti di contoh ini? Karena di dalam soal ini dia termasuk 2 dimensi, sehingga cukup U1 kali V1 sampai U2 kali V2 aja, nggak pakai U3 kali V3. Karena kalau pakai ini sama aja ini dimensi 3 gitu. Jadi selanjutnya ya, setelah tadi terus dihitung, hasilnya itu setengah akar 2. Nah, ini kan masih bentuk cos alpha tuh. Untuk mencari sudutnya itu maka berubah jadi seperti ini. Jadi alpha sama dengan arcus cos setengah akar 2 sama dengan pi per 4. Oke, dan selanjutnya kita hapus dulu ini. Hapus dulu. Nah, ini selanjutnya ada cara pengerjaannya menggunakan MATLAB ya. Kita tuliskan dulu vektornya, caranya seperti ini. U sama dengan 2 titik koma 2. Jangan lupa tanda ini, tanda kurungnya ini. Habis itu untuk rumusnya sendiri itu pakai yang ini, dot dalam kurung U, V. Hasilnya 4. Nah, sama kan seperti yang tadi, 4. Nah, lalu untuk mencari sudutnya, kita ketikkan cos alpha sama dengan dot dalam kurung U, V per norm U kali norm V. Ini sama seperti rumus ini loh. Sama rumusnya. Dan kita dapatkan 0,7071. Ini karena dalam koma ya, jadi beda gitu hasilnya sama yang ini. Karena ini kan bentuk pecahan tuh. Lalu untuk mencari derajatnya, caranya cukup ketikkan alpha in degrees sama dengan A cos dalam kurung cos alpha dikali 180 per pi. Hasilnya ini. Jadi ini maksudnya 45 derajat. Tuh. Dan gini kalau menggunakan MATLAB. Lalu selanjutnya perkalian silang atau cross product. Perhatikan gambar di atas gambarnya ya. Jika A sama dengan kurang dari tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, dalam ruang dapat diputar tanpa mengubah besar atau arah masing-masing sehingga titik pangkalnya berhimpit dengan kaidah tangan kanan. Didefinisikan bahwa vektor A kali vektor B sama dengan E dikali norm, norm vektor A kali norm vektor B sin theta 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi gitu. Dan ini ada contoh satu soal ya berkaitan sama yang perkalian titik tadi. Ini soalnya ini diketahui vektor A sama dengan 6,0 dan vektor B sama dengan 4,4. Tentukan besar sudut yang dibentuk. Oke, pertama kita cari dulu itu ya panjang masing-masing vektor. Caranya kayak tadi A 6 kuadrat plus 0 kuadrat
3, 6. Kalau dikeluarin jadinya 6. Nah, lalu yang B. Yang B 4 kuadrat plus 4 kuadrat jadinya ini 4 kali 4 16 ya, 16 sama 16 sama dengan akar 32. Kalau dikeluarin jadinya 4 akar 2. Tuh. Lalu selanjutnya kita tentukan hasil kali titik ya. Hasil kali titiknya A sama B. Di A kali B sama dengan 6 dikali 4. Ya ini ya, yang pertama ini 6 kali 4 plus 0 dikali 4. Hasilnya 24. Nah, 24. Dan setelah kita dapat ini semua, baru kita masukkan ke itu tadi ya. Caranya tuh karena sini aja. Misal itu cos theta. Misal cos theta. Jadi A, vektor A, vektor B, per 6 A, sorry, 6 B. Tinggal masukin aja ya, yang A kali B 24 nih dari di atas. Jadi per ada ini 6 kali 4 akar 2. Dan hasilnya itu 24 ini hasilnya itu setengah akar 2. Nah, setengah akar 2 ini kalau misalkan kita lihat ya di aturan cos di sudut berapa, setengah akar 2 ini di sudut 45. Jadi sudut yang dibentuk itu 45 derajat. Untuk mencari panjang hasil perkalian dua vektor, kita dapat menggunakan rumus determinan cross vektor seperti berikut, yaitu A cross B sama dengan untuk I, maka kalikan A2 B3 dikurangi dengan A3 kali B2 pada area seperti ini. Kemudian untuk J, maka kalikan A1 dengan B3 dikurangi dengan A3 kali B1. Namun di sini telah diubah menjadi A3B1 min A1B3J. Yang asalnya adalah min A1B3 dikurangi dengan A3B1. Untuk J adalah negatif untuk koefisiennya, ini sudah mutlak, lalu bisa diubah menjadi positif, di sini positif, menjadi A3B1, karena di sini negatif kali negatif sama dengan positif, A3B1 dikurangi negatif A1B3 kurangi A1B3J. Nah, di sini sama dengan ini. Jadi sama saja. Untuk K yaitu kalikan A1 dengan B2 dikurangi A2 kali B1. A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1 K. Maka sama dengan A2B3 dikurangi A3B2I ditambah
A3B1 dikurangi A1B3C yang telah diubah, lalu ditambah A1B2 dikurangi A2B1K. Dari cara di atas, maka kita peroleh rumus panjang hasil perkalian dua vektor, yaitu panjang A cross B, sama dengan panjang A dikali panjang B dan dikalikan dengan sin theta. Untuk selanjutnya adalah contoh soal. Jika diketahui vektor A sama dengan 2i min j plus 3k, yaitu 2, min 1, dan 3, dan vektor B sama dengan i plus 2j min 2k, 1, 2, dan min 2. Maka tentukan hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Jawab. Di sini kita menentukan perkalian silang dengan menggunakan metode Sarus. Dengan metode Sarus, A cross B sama dengan IJK 2 min 1, 3, 1, 2, min 2. Pada metode Sarus, kolom 1 dan kolom 2 ditambahkan ke sebelah kanan dari kolom 3. Maka dihitung seperti berikut. I kali min 1 kali min 2, 2i. Ditambah J kali 3 kali 1, 3J. Ditambah dengan K kali 2 kali 2, yaitu plus 4K. Kemudian dikurangi K kali min 1 kali 1. Nah, di sini seharusnya min 1K. Saya tambahkan di sebelahnya. Min 1K. Dilanjutkan dengan I kali 3 kali 2, yaitu 6i. Dan J kali 2 kali min 2, yaitu min 4J. Maka didapat 2i plus 3J plus 4K dikurangi min 1K plus 6i min 4J. Maka hasilnya adalah min 4i plus 7J plus 5K. Kemudian penyelesaian dengan MATLAB. Pada MATLAB, tulis terlebih dahulu kedua vektor yang akan dihitung, yaitu vektor A dengan nilai 2, min 1, 3, atau 2i min j plus 3k. Dan vektor B 1, 2, min 2, atau i plus 2j min 2k. Kemudian statement pada MATLAB untuk mencari cross product vektor AB, yaitu cross dalam kurung A, B. Maka lalu enter pada MATLAB dan muncullah answer, yaitu dengan nilai min 4, 7, 5. Ini untuk I, J, dan K. Lalu kita buktikan dengan cara manual. Kita tulis di sini I, yaitu min 1 kali min 2 dikurangi 3 kali 2. Min 2 kali min 1 yaitu 2 kurangi 3 kali 2 yaitu 6. Maka ini adalah min 4. Maka I di MATLAB ini benar. Kemudian untuk J kita tulis di sini. Maka 2 kali min 2 dikurangi dengan 3 kali 1. 2 kali min 2 yaitu min 4. Min 4 dikurangi 3 kali 1. Min 4 min 3 sama dengan min 7. Lalu karena di sini adalah J, koefisiennya harusnya dikali dengan negatif. Maka min kali min 7 yaitu 7. Dapat dinyatakan di sini MATLAB-nya itu benar untuk J-nya. Kemudian untuk K,
A 2 kali 2 dikurangi dengan min 1 kali 1. 2 kali 2 sama dengan 4. Min 1 dikurangi min 1 kali 1 yaitu min 1. Maka 4 tambah 1 yaitu 5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penyelesaian dengan MATLAB dan dengan cara manual adalah hasilnya sama, yaitu min 4i, 7j, dan 5k. Untuk pertanyaan, jika dua buah vektor memiliki komponen 3 dimensi IJK pada sumbu kartesian atau kartesius. Jika vektor A sama dengan 2i plus 5j plus k atau 2, 5, 1, dan vektor B min 5i plus 4j plus 7k atau min 5, 4, dan 7. Maka tentukan hasil perkalian silang antara vektor A cross product dengan vektor B. Caranya di sini kita menggunakan matriks IJK. A cross B sama dengan, ini kita tulis I, J, K. Lalu tulis elemen-elemen matriks dari IJK pada vektor A dan B. Kita masukkan 2, 5, dan 1. Dan vektor B-nya min 5, 4, dan 7. Tutup. Lalu kita hitung I-nya. I yaitu 5 kali 7 dikurangi dengan 1 kali 4. 5 kali 7 yaitu 35 dikurangi 4. I. Lalu min J. J adalah koefisien negatif. Maka J-nya 2 kali 7 yaitu 14 dikurangi 1 kali min 5 dikurangi min 5 yaitu plus 5. 4 14 plus 5 J. Lalu ditambahkan dengan K yaitu 2 kali 4 8 min 5 kali min 5 sama dengan plus 25. 8 plus 25k. Lalu kita hitung 35 dikurangi 4 yaitu 31 I min 14 plus 5 19 J plus 23k. Maka hasilnya adalah 31 I min 19 J plus 33k. Proyeksi ortogonal diketahui vektor A dan B adalah vektor-vektor pada ruang yang sama seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi vektor A tersusun dari vektor W1 dan W2. Oleh karena itu nilai vektor A adalah sama dengan W1 ditambah vektor W2. Vektor A disusun dari dua vektor yang saling tegak lurus yaitu W1 dan W2. Jadi dapat dituliskan A sama dengan W1 tambah W2. Dari proses pembentukannya, W1 juga disebut sebagai vektor proyeksi ortogonal A terhadap B karena merupakan hasil proyeksi secara ortogonal vektor A terhadap B. Sedangkan W2 disebut sebagai komponen dari A yang tegak lurus terhadap B. Karena W1 merupakan hasil proyeksi di B, maka dapat dituliskan W1 sama dengan KB.
Nilai K ini akan menentukan arah dari panjang dan panjang dari W1. Jika sudut antara A dan B adalah tumpul, maka tentunya nilai K akan negatif. Ini juga berarti arah W1 akan berlawanan dengan arah B. Penyelesaian dengan menggunakan MATLAB. A sama dengan buka kurung 4,1,3 tutup kurung titik koma, B sama dengan buka kurung 4,2, min 2 tutup kurung titik koma, K sama dengan dot buka kurung A, B tutup kurung atau dot buka kurung B, B tutup kurung. K sama dengan 0,5000% komponen vektor B yang ortogonal terhadap A sama dengan K kali B, ortogonal sama dengan K kali B, ortogonal sama dengan 2,1, min 1. Di sini saya akan menjawab satu soal. Ketahui A sama dengan buka kurung 4,1,3 tutup kurung dan B sama dengan buka kurung 4,2, min 2 tutup kurung. Tentukan panjang dari vektor proyeksi tersebut. Jawabannya ini. B1 didapatkan dari vektor A kali vektor B yang kemudian dibagi vektor B, yakni 12 dibagi akar 24 sama dengan 3 per akar 6.